adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 1 September 2024, hari Minggu biasa ke-22, dan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Allah Sumber Keadilan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah segala kuasa, milik-Mu-lah segala kebaikan. Tanamkanlah dalam hati umat-Mu cinta akan Dikau, dan binalah segala yang baik dalam diri kami. Murnikanlah semangat ibadah kami dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid-Mu itu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia lain. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah aku dan camkan ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dan para pirsawan. Hari ini kebetulan hari Minggu, kita membuka bulan Kitab Suci yang bertemakan Allah Sumber Keadilan. Cocok dengan tema Injil pada hari ini, di mana Yesus mengkritisi sikap orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang hanya mentaati hukum, tidak menggunakan akal sehat. Kalau tidak melaksanakan hukum itu artinya najis. Orang itu tidak beres. Karena Yesus ingin mengubah
untuk cuci tangan itu tidak ada urusan dengan kenajisan, tetapi ada urusan dengan kesehatan. Kalau orang tidak mau sakit perut, sebelum makan cuci tangan. Bukan berarti bahwa kalau tidak cuci tangan itu artinya letak, ya artinya merusak suasana rohani keseluruhan karena najis. Sama seperti orang kusta jadinya najis itu. Orang kusta adalah orang najis yang harus tinggal di desa lain, di lembah. Dan kalau dia lewat, dia mengatakan najis, najis, najis. Artinya tidak ada artinya, tidak ada gunanya lagi aku. Jadi harus melihat nilai-nilai hidup. Karena itu Yesus pada hari ini mengajarkan tentang etika dan moral. Yang dimakan itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam bentuk makanan itu, kalau tidak cocok ya sakit perut. Nah, sakit perut itu artinya apa? Ada pemberontakan dari dalam diri kita lalu muncul dari belakang, keluar diare dan sebagainya. Selesai minum obat selesai, tetapi orang ini tetap bernilai. Ya. Namun yang dikatakan oleh orang Farisi bahwa kalau orang tidak melakukan hukum adat itu ya tidak bernilai. Maka Yesus menegur, ya, kok aturan Tuhan dilanggar, aturan manusia diikuti. Apa yang dilanggar? Yaitu apa? Ketidakadilan, keculasan, kemunafikan. Karena yang dibuat adalah tata aturan itu adalah berkaitan dengan keuntungan diri sendiri atau kelompok, merugikan orang lain. Karena itu kalau berbicara tentang cinta kasih, harus juga berbicara tentang keadilan. Misalnya, ya, kita membuat format tata aturan, ya, entah yang berbau politik atau tidak, yang berbau agama atau tidak, tetapi bahwa tata aturan itu merupakan satu patokan dasar ketika kita mau melangkah bersama-sama sebagai makhluk sosial. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, terjadi pemerataan dan keadilan seperti misalnya pajak. Pajak berkaitan dengan apa? Fasilitas umum. Maka semua kegiatan dan keuangan itu dibuatkan pajak. Agar apa? Fasilitas umum bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau pajak itu betul-betul dilaksanakan dengan baik, maka fasilitas umum itu akan hebat. Di negara maju misalnya kesehatan terjamin. Ketika orang bekerja dipotong pajak, tapi ketika masa pensiun mereka bisa menikmati, bahkan mendapat pensiun yang cukup. Karena tidak dikorupsi. Kita tidak, oknum-oknum itu yang kenyang. Curi-curi sana, curi-curi sini, korupsi. Mentalitas korupsi inilah yang muncul di kepala kita. Karena itu Yesus katakan, apa yang ada dari dalam itulah yang najis. Misalnya orang menggunakan kesempatan, ya kesempatan aku mempunyai tugas, berpunya kuasa, aku bisa cedok apa yang aku mau, padahal bukan haknya. Dan merasa tidak ada apa-apa. Nah ini persoalan. Karena itu kalau kita perhatikan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah Katolik ya, tidak boleh nyontek. Kalau nyontek artinya sudah mencuri hak orang lain. Dan kalau dibiasakan nyontek, maka ketika dia bertugas ya korupsi, mencuri, yang apa-apa, suara hatinya sudah tumpul. Maka dari hal kecil ini yang kita perlu didik, kejujuran. Ya, tidak mencari keuntungan pribadi. Dan inilah yang ingin ditekankan oleh Yesus. Ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab. Dan itu dari dalam. Ya, karena itu kita menanamkan nilai-nilai, menginternalisasi adik-adik dan anak-anak kita agar mereka betul menjadi manusia yang mandiri, manusia yang tahu di mana duduk dan berdiri, manusia yang tahu di mana hak dan kewajiban.
Sehingga kalau semua orang melakukan itu, hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Yesus. Bukan orang ikut aturan, diam-diam curi, munafik. Diam-diam menjadi kaya sendiri, sementara temannya tidak dapat apa-apa. Itulah kecurangan-kecurangan. Maka Yesus katakan, apa yang ada dari dalam itulah yang merusak. Kan itu dikatakan nanti apa tadi? Yang dari dalam itu dikatakan di ini. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini perlu diperhatikan, ya. Jadi dikategorikan sebagai 7 dosa pokok yang muncul dari dalam hati, ya. Karena hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang penting. Maka etika dan moral ini yang perlu diperhatikan bagi kehidupan kita. Jangan mengiming-imingi, menyogok orang dengan segala hal yang menciptakan apa? Ketidakdamaian sejahteraan. Selamat pagi.